Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang kebijakan fiskal. Selamat menyaksikan. Apa sih kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengaruh pajak terhadap pendapatan dan konsumsi. Yang pertama, fungsi konsumsi menurut Keynes. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau mengambil kegunaan suatu nilai barang atau jasa. Rumus dari fungsi ini adalah C0 ditambah BY, di mana C0 adalah konsumsi otonom, BY adalah pendapatan yang ingin dikonsumsi. Yang kedua adalah pajak nominal. Pajak nominal ini dipengaruhi oleh pendapatan disposable. Maksud dari pendapatan disposable adalah pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang atau jasa yang ingin dikonsumsi. Selebihnya dipergunakan untuk tabungan dan disalurkan untuk investasi. Rumus dari dari pajak nominal ini adalah Y sama dengan Y dikurang T besar, di mana Y adalah pendapatan dan T besar adalah pajak nominal. Yang terakhir adalah pajak proporsional. Rumus dari pajak proporsional Y sama dengan Y dikurang T kecil atau Y buka kurung 1 dikurang T kecil, di mana Y adalah pendapatan dan T adalah pajak proporsional. Oke, selanjutnya adalah pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran, sedangkan pada fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak adalah P sama dengan F dikali Q, dan fungsi penawaran setelah dikenakan pajak adalah P sama dengan F kali Q ditambah T. Maka keseimbangan pasarnya adalah dengan memecahkan fungsi persamaan penawaran sebelum dan sesudah dikenakan pajak. Total pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T sama dengan pajak dikali Q pada keseimbangan setelah pajak. Pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah PT dikurang PE dikali QT, sedangkan pajak yang ditanggung oleh produsen adalah total pajak yang diterima oleh pemerintah dikurang pajak yang ditanggung oleh konsumen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan anggaran surplus. Kebijakan anggaran surplus ini merupakan kebijakan pemerintah yang dimana penerimaan negara itu harus lebih besar daripada pengeluaran negara. Nah, kebijakan anggaran surplus sendiri ini biasanya terjadi pada saat inflasi. Mengapa? Karena pada saat inflasi ini kebijakan anggaran surplus ini dapat menekan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan menanggulangi inflasi tersebut. Selanjutnya ada kebijakan anggaran defisit. Kebijakan anggaran defisit ini merupakan kebijakan pemerintah di mana pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. Nah, kebijakan anggaran defisit ini nggak selamanya buruk karena saat terjadi resesi ekonomi, kebijakan anggaran defisit ini baik apabila terjadi pada saat resesi ekonomi. Nah, kalau pada saat resesi ekonomi ini malah yang diadakan itu kebijakan anggaran surplus ataupun kebijakan anggaran berimbang, itu kurang efisien. Nah, kenapa dalam resesi ekonomi ini efisien apabila dilakukan kebijakan anggaran defisit? Karena kebijakan anggaran defisit itu akan menggairahkan suatu ekonomi yang pada akhirnya akan mengatasi kelesuan ekonomi akibat resesi. Seperti itu. Selanjutnya ada kebijakan anggaran berimbang, yang mana pemerintah dinyatakan menempuh kebijakan berimbang ini apabila pengeluaran negara seimbang dengan penerimaan negara. Oke, selanjutnya adalah dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang. Dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang adalah menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak
mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Pembahasannya, dampak kebijakan fiskal menjadi dua dampak, yaitu terhadap sisi permintaan, demand side effect, dan terhadap sisi penawaran, supply side effect. Dampak kebijakan fiskal terhadap sisi penawaran mempunyai implikasi jangka panjang. Kebijakan fiskal yang berorientasi untuk meningkatkan supply side dapat mengatasi masalah keterbatasan kapasitas produksi dan karena itu dampaknya lebih bersifat jangka panjang. Demikian pula halnya apabila pemerintah melakukan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkan disposable income dan pada akhirnya mempengaruhi permintaan. Kecenderungan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi dengan meningkatkan marginal propensity to consume. Yang terakhir adalah dampak kebijakan fiskal terhadap inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga secara terus-menerus pada periode tertentu atau waktu tertentu. Kebijakan fiskal ini dapat menanggulangi inflasi dengan cara penetapan pajak langsung progresif dengan dilengkapi pajak komoditi. Mengapa demikian? Karena pajak tersebut cenderung lebih menghasilkan sebagian pendapatan uangnya yang tercipta dalam proses inflasi. Demikian pemaparan tentang kebijakan fiskal. Semoga mengerti dan terima kasih.